Terbaru kasus Subang, ini 6 bukti yang dapat memberatkan Danu dalam kasus pembunuhan ibu dan anak. Nomor 6 baru saja terbongkar. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk pemirsa. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Berikut ini adalah info terbaru mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang yang hingga kini belum terungkap. Info terbaru dari kasus Subang kali ini menyebutkan bahwa ada 6 bukti yang dapat memberatkan Danu saat gelar perkara kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut dilakukan. Sebagaimana kita tahu bahwa Danu adalah salah satu saksi kasus Subang yang juga merupakan kerabat dekat dengan kedua korban. Dalam beberapa pernyataan dan pengakuannya mengenai kasus Subang, Danu kerap kali menunjukkan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan seringkali berubah-ubah dalam memberikan keterangan. Hal inilah yang seringkali membuat Danu banyak mendapatkan tuduhan-tuduhan yang tak mendasar, bahkan seringkali pula dituduh sebagai salah satu orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang tersebut. Selain itu, kita juga tahu bahwa di awal penyelidikan kasus Subang, Danu adalah saksi yang paling lama mendapatkan pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik. Namun, meskipun hingga saat ini Danu belum pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penyidik kasus Subang, masih ada beberapa bukti yang sebenarnya bisa memberatkan Danu jika gelar perkara dan persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut dilakukan. Oleh sebab itu, tanpa basa-basi lagi, inilah 6 bukti yang bisa sangat memberatkan Danu dalam kasus Subang tersebut. Yang pertama, isu banpol dari Danu. Sebagaimana kita tahu bahwa Danu adalah saksi yang pertama kali menyebutkan adanya banpol dalam kasus Subang ini. Di mana dalam pengakuannya, oknum banpol tersebut adalah sosok yang meminta Danu untuk memasuki TKP kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Selain meminta untuk memasuki TKP, oknum banpol tersebut, menurut pengakuan Danu, adalah orang yang memintanya untuk membersihkan bak mandi yang ada di dalam TKP kasus Subang tersebut. Hal ini, menurut pengakuan Danu, terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, atau 1 hari setelah kasus Subang tersebut muncul. Tidak hanya itu, Danu juga mengaku bahwa dirinya sempat memotret oknum banpol yang menyuruhnya untuk memasuki TKP kasus Subang tersebut. Kemudian, foto banpol tersebut dikirim oleh Danu kepada Yoris, sebelum akhirnya disebarkan ke media-media yang memantau kasus Subang tersebut. Namun, ada beberapa dugaan yang justru menyebutkan bahwa foto banpol dari Danu tersebut adalah rekayasa, atau editan. Bahkan beberapa pihak juga telah membongkar indikator dari kepalsuan foto banpol dari Danu tersebut. Tidak hanya dari segi foto, banpol yang diakui Danu tersebut bahkan hingga saat ini tidak pernah muncul ke media untuk memberikan keterangan. Bahkan, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo sendiri membantah terhadap adanya oknum banpol yang diakui Danu tersebut. Hal ini sangat jelas akan membuat Danu tersudut jika gelar perkara kasus pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang ini dilakukan. 2. Adanya DNA Danu di TKP. Selain banpol, bukti lain yang bisa sangat memberatkan Danu pada saat gelar perkara kasus Subang dilakukan adalah adanya DNA darinya di TKP pembunuhan ibu dan anak tersebut. Pertama, DNA Danu ditemukan di TKP kasus Subang pada puntung rokok yang ditemukan di TKP tersebut. Kedua, DNA Danu juga bahkan ada di mobil Alphard tempat kedua korban kasus Subang ditemukan. Bukti ini juga tentunya akan sangat menyudutkan Danu di persidangan kasus Subang nanti. Meskipun Danu sudah menjelaskan bahwa alasan adanya DNA tersebut di TKP adalah karena pada tanggal 19 Agustus sebagaimana telah disebutkan, dirinya memasuki TKP karena diminta oleh oknum banpol. Namun, sayangnya, bantahan Danu tersebut, sebagaimana telah dijelaskan, justru terkesan lemah dan tidak cukup untuk dijadikan pembelaan. Pasalnya, telah jelas ada bantahan yang lebih kuat dari Polda Jabar sendiri terkait hal yang disebutkan Danu tersebut. Oleh sebab itu, Danu harus bisa memberikan keterangan dan pengakuan yang lebih kuat untuk mendukung kesaksiannya nanti. 3. Menerobos TKP kasus Subang. Sebagaimana kita tahu, menerobos atau memasuki TKP bagi masyarakat biasa adalah salah satu hal yang sangat dilarang dalam penyelesaian kasus, termasuk kasus Subang. Pasalnya, hal itu bisa sangat mengganggu terhadap proses penyelidikan dan berpotensi akan merusak TKP tersebut, apalagi dalam kasus Subang ini. Namun, hal itu tidak diindahkan oleh Danu. Ia dalam pengakuannya,
sebagaimana kita tahu, bahkan sempat menguras dan membersihkan bak mandi di TKP kasus Subang pada saat proses penyelidikan masih dilakukan dan garis polisi masih terpasang. Tentunya, dengan masuknya Danu ke TKP, semua jejak akan berubah, dan barang bukti juga tidak berada pada tempat yang semestinya. Hal ini bisa sangat menyudutkan Danu dengan berbagai tuduhan dalam kasus Subang ini. Bisa saja nantinya ada tuduhan bahwa Danu sengaja masuk ke TKP untuk merusak atau bahkan menghilangkan jejak dan barang bukti. Hal ini juga bisa membuat Danu dituduh sebagai salah satu orang yang terlibat dan ambil bagian dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di kasus Subang tersebut. Makanya, adalah hal yang sangat wajar jika selama ini juga dugaan dan tuduhan tersebut telah gencar diarahkan kepada Danu, meski kasus Subang ini belum terungkap. Hal ini pula yang akan sangat memberatkan Danu saat pengadilan kasus Subang ini dilakukan. 4. Keterangan tak konsisten. Bukti yang satu ini adalah bukti yang tak kalah memberatkan untuk Danu dalam kasus Subang. Selain bukti-bukti yang disebutkan di atas, ketidakkonsistenan Danu dalam memberikan keterangan juga akan semakin memperkuat dan semakin memberatkan Danu dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Hal ini juga bisa menjadi bukti yang semakin mempertegas bahwa Danu adalah saksi yang lebih banyak berbohong daripada saksi lainnya. Kebohongan juga akan memberatkan Danu lantaran ia akan diduga menyembunyikan banyak hal mengenai kasus Subang tersebut. Adapun salah satu keterangan yang tak konsisten yang dilontarkan Danu antara lain adalah tentang keberadaan Danu di malam kejadian pembunuhan ibu dan anak tersebut. Di salah satu channel YouTube Danu mengaku bahwa pada malam kejadian pembunuhan ibu dan anak tersebut ia berada di rumahnya dan tidur. Hal itu Danu katakan saat ia diwawancara oleh channel YouTube tersebut, di mana pada saat itu, ibunya Danu juga membela pernyataan tersebut. Namun, dalam wawancara di channel YouTube yang lain, Danu justru mengaku berada di luar saat malam kejadian pembunuhan di kasus Subang tersebut. Bahkan, Danu mengaku baru pulang ke rumahnya malam itu jam 3 dini hari. Ia mengaku pada malam itu berada di warnet. Pengakuan Danu yang satu ini diungkapkan olehnya saat ia diwawancara sendiri tanpa didampingi oleh ibunya. Dua keterangan yang berlawanan ini tentunya akan menimbulkan banyak pertanyaan, mana yang sesungguhnya yang benar di antara kedua pengakuan Danu tersebut. Dan jelas, tentunya hal ini juga akan sangat memberatkan di saat pengadilan kasus Subang nantinya dilakukan. 5. Danu batal tanda tangan BAP. Sebagaimana kita tahu bahwa saat dimintai keterangan oleh pihak penyidik kasus Subang, Danu sempat memberikan keterangan kepada penyidik bahwa Yosep dan Miminlah pelaku pembunuhan tersebut. Namun, saat pihak penyidik memintanya untuk menandatangani pernyataan tersebut, Danu justru menolaknya, dan bahkan mengaku bahwa dirinya berbohong pada saat itu. Namun, apakah benar apa yang dinyatakan Danu terkait Yosep dan Mimin tersebut? Atau apakah ia hanya menuduhnya tanpa dasar dan pembuktian? Jawaban dari pertanyaan tersebut hanya Danu yang tahu, sebab bisa jadi ada pertanyaan lain yang tak disebutkan di atas yang sebetulnya lebih mengena pada apa yang ingin dijawab oleh Danu terkait kasus Subang tersebut. Namun, yang jelas, hal ini juga bisa memberatkan Danu saat gelar perkara. Pasalnya, jika memang pernyataan tersebut tidak benar, ia bisa saja dijerat oleh pasal lain tentang pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, ada baiknya Danu bisa segera mempertegas pernyataan tersebut dengan yang terjadi sebenarnya. 6. Pernyataan Mr. X tentang Danu. Salah satu bukti lain yang bisa memberatkan Danu adalah pernyataan dan pengakuan dari Mr. X. Di mana baru-baru ini, Mr. X buka suara di salah satu wawancara yang dilakukan oleh salah satu channel YouTube yang mengikuti kasus Subang. Dalam wawancara tersebut Mr. X mengaku bahwa dirinya sangat mencurigai Danu sebagai pihak yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Hal itu karena Mr. X sendiri adalah orang yang berada bersama Danu di yayasan dekat TKP pada hari pertama penyelidikan kasus Subang tersebut dilakukan. Mr. X menjelaskan bahwa pada hari itu, Danu tampak gelisah dan gusar. Bahkan tak bisa diam seperti saksi yang lain. Mr. X curiga bahwa Danu menyembunyikan sesuatu tentang kasus Subang tersebut. Apalagi saat ia melihat Danu tak bisa diam. Danu pada saat itu, menurut Mr. X, bolak-balik ke sana kemari menggunakan motor Yoris. Entah pergi kemana, yang jelas menurut keterangan Mr. X, dengan menggunakan motor Yoris tersebut Danu pergi ke arah Jalan Cagak. Bahkan, menurut Mr. X, motor Yoris yang digunakan Danu tersebut ternyata bermalam di yayasan dekat TKP kasus Subang.
Hal ini tentu menimbulkan banyak tanda tanya, mengapa motor Yoris yang dibawa Danu tersebut harus bermalam di dekat TKP kasus Subang. Dan apa tujuannya? Itulah 6 bukti kuat yang bisa sangat memberatkan Danu pada saat gelar perkara atau persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang ini dilakukan. Semoga penyidik bisa segera membongkar siapa pelaku dan orang yang terlibat sebenarnya. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.